Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas ke bab 3, yaitu tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Jadi masuk ke pencatatan jurnal ya. Oke. Indikator pembelajarannya kita akan belajar mengenai jurnal itu apa, kemudian bentuk jurnal seperti apa, fungsi dan manfaatnya, serta rekapitulasi jurnal. Kemudian kita tahu ya, kalian sudah mempelajari tentang jurnal di kelas 10. Jurnal itu disebut sebagai buku catatan pertama atau istilahnya itu Book of Original Entry. Merupakan alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Pertemuan lalu kalian sudah membuat tugas analisis dokumen transaksi ya. Jadi format kolom pada jurnal khusus itu tidak harus sama. Hal ini dikarenakan penggunaan kolom itu tergantung dari transaksi yang sering muncul dalam perusahaan. Tiap perusahaan berbeda tentunya. Nah, fungsi jurnal itu apa saja? Ada fungsi historis. Historis itu secara kronologisnya seperti apa. Kemudian ada fungsi informatif. Jadi, jurnal akan memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi. Lalu fungsi mencatat, tentu saja jurnal itu untuk mencatat transaksi, jangan sampai ada yang terlewat. Yang keempat, ada fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh berikut jumlahnya. Kemudian yang kelima, fungsi instruktif ya. Jadi catatan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun di buku besar. Itu 5 fungsi jurnal. Nah, manfaatnya ini hampir sama ya tadi ya, penjabaran lebih lanjutnya. Jadi menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh transaksi, pencatatan secara kronologis. Kemudian ada jurnal khusus yang bisa dikerjakan oleh beberapa orang bersamaan. Lalu jurnal juga menyediakan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi. Jadi tidak hanya berapa kas keluar masuk, tapi juga ada catatan kas ini untuk apa sih di kolom keterangan. Nah, ini jurnal khusus ya. Kalian mungkin dulu perusahaan jasa ya. Untuk saat ini PT Mandiri yang ada di kasus yang akan kita bahas, ini mencakup ada jurnal penerimaan kas atau bahasa Inggrisnya adalah Cash Receipt Journal. Jadi untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan kas bertambah. Jadi kas plus atau di debit itu masuk ke Cash Receipt Journal. Yang kedua, kebalikannya apa? Kebalikannya adalah Cash Payment atau Disbursement Journal. Jadi untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan jumlah kasnya berkurang atau dikredit. Yang ketiga, nah ini yang beda dengan perusahaan jasa. Ada jurnal penjualan. Kalau di dagang itu pasti ada. Kalau di jasa itu kan tidak ada jurnal penjualan. Ini yang berbeda ya. Jadi untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Atau ini bahasa Inggrisnya sales journal. Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah jurnal pembelian. Jadi purchase journal itu untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit maupun bisa barang dagang maupun peralatan, perlengkapan gitu. Nah, yang terakhir ini ada general journal atau jurnal umum. Ini yang bentuknya paling sederhana untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam 4 jurnal sebelumnya. Jadi di sini contohnya ada transaksi retur pembelian maupun penjualan. Itu tentang macam-macam jurnal khusus. Nah, kita akan coba bahas ya untuk kasus PT Mandiri yang
minggu lalu sudah kalian analisis dokumen transaksinya. Kita coba lihat soalnya ya. Nah, PT Mandiri ini sistem dasar akrualnya berbasis akrual ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi selain akrual basis juga di sini ada terminnya 3/10 N50, ada PPN, kemudian ada denda 1%. Kemudian untuk kasnya, ini yang perlu digarisbawahi adalah kas kecilnya menggunakan sistem dana tetap. Nah, ini yang sistem dana tetap, setiap transaksi itu yang mengakibatkan kas kecilnya berkurang, itu tidak dicatat. Maksudnya tidak masuk ke jurnal 4 jurnal khusus tadi yang saya jelaskan, tapi masuknya itu ke buku kas kecil. Itu. Kemudian dari sisi penjualan ini ada PPN keluaran 10%, termin pembayaran 2/10 N30, ada denda juga 1%. Ya, kemudian penilaian persediaannya, karena kita baru belajar kasus pertama, nanti akan menggunakan metode fisik saja ya, jadi tanpa menghitung nilai persediaan dulu, biar lebih sederhana. Tuh, kita masuk ke transaksi nomor 1. Nih. Kalian sudah menganalisis kan, untuk PT Mandiri ini ada faktur kopi, artinya penjualan kredit. Nah, penjualan kredit masuknya jurnal apa? Yuk, jurnal apa? Masuknya itu ke jurnal penjualan. Nih ya. Saya sebelahkan biar mudah. Nah, di sini ada subtotal 36.875.000 PPN, karena ini jurnal penjualan, jadi PPN-nya PPN keluaran. Free collected sekian, dan total, ini total di sini berarti artinya account receivable atau piutangnya. Kalian isikan ini di format jurnal PT Mandiri ya, ada tanggal, dokumen nomornya, nama customernya. Kita isikan tanggal 1, dokumennya FPJ 14-1, customernya ini Toko Aziz, lalu account receivable-nya kita isi sejumlah total, ini ya, sama. Ini cost of goods sold dikosongi, sales of merchandise ini subtotalnya, penjualannya. Ini, lalu ini PPN-nya, dan yang terakhir pendapatan angkutnya atau freight collected. Ya, pastikan di sini jumlahnya 3 ini di sisi kredit itu sama dengan jumlah di account receivable. Nih, ini ada tulisan jumlahnya sama ya. Berarti sudah benar. Tuh, silakan dipahami untuk transaksi penjualan kredit. Nah, nanti kalau kalian menemui ada faktur kopi lagi, lanjutannya biasanya FPJ 14-2. Nah, di sini saya kasih clue ada sampai faktur nomor 5. Silakan dicatat sesuai instruksi contoh yang saya berikan. Tuh. Lanjut ya. Lanjut ke voucher kas kecil. Nah, ini voucher kas kecil.
karena sistemnya tadi ya, sistem dana tetap, setiap transaksi itu tidak dicatat ke dalam jurnal. Untuk voucher kas kecilnya di sini percetakan pertama membuat pamflet perusahaan untuk keperluan iklan 1 juta rupiah. Nah, tidak kita catat dalam jurnal khusus, tapi dicatat buku kas kecil. Ini ya, buku kas kecilnya seperti ini. Ada kolom tanggal, deskripsi, nomor bukti, pengeluaran. Saya catat tanggal 2. Deskripsinya karena ini biaya iklan ya, berarti advertising expense bahasa Inggrisnya. Oke. Yuk. Advertising expense, kemudian nomor buktinya VKK 14-1, nomor akunnya disesuaikan, jumlahnya 1 juta. Nah, ini bedanya kalau jurnal, tadi kan ada sisi debit kredit. Nah, ini buku kas kecil cukup menuliskan bebannya. Ini ya, beban iklan. Nah, nanti kalau ketemu voucher kas kecil lagi, di sini saya kasih clue ya. Voucher kas kecilnya ada 6. Ada 6 transaksi. Silahkan nanti dianalisis apa yang di sisi debit atau yang menjadi beban atau yang menjadi harta yang bertambah. Itu dituliskan di sini. Nah, ini untuk pengisian kembali kas kecil nanti masuk di kolom penerimaan. Nah, sistem dana tetap artinya setiap terjadi pengisian kas kecil itu nantinya jumlah saldonya akan selalu sama. Ini ya. Semoga bisa dipahami untuk voucher kas kecil. Nih, nanti kalian tinggal mencari voucher kas kecil lainnya dan ditambahkan deskripsinya di sini. Lanjut ya. Nomor 3, ini bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas masuknya tentu saja apa? Jurnal penerimaan kas. Nih ya. Kolom-kolomnya ada tanggal, nomor dokumen, akun yang dikredit, yang didebit ini ada cash in bank sama sales diskon. Nanti kalian kalau masih asing dengan istilah bahasa Inggris bisa dipelajari ya di daftar akun. Kita lihat, ini ada toko Ambar melunasi fakturnya untuk tertanggal 30 November. Nah, ini ke 3 Desember kan masih jangka waktu berapa hari? Kurang dari 10 hari ya, jadi masih masuk dapat diskon. Nah, ini soalnya baik nih, udah dihitungin sekalian. Jadi kalian tinggal memindah piutangnya. Di sini ya, kolom piutang 20.625.000. Lalu ada kolom debitnya, cash in bank itu yang jumlahnya. Lalu sales diskon itu potongannya. Nah, setiap terjadi transaksi pelunasan faktur, kalian nyatetnya seperti itu. Ya, ada 3 akun, diingat-ingat. Kemudian, lanjut, ini saya lompat ya, karena ini ada voucher kecil, kan kalian sudah saya jelaskan tadi. Ke transaksi 6. Nah, ini ada faktur tapi bukan kopi. Tadi kalau kopi kan faktur penjualan. Kalau asli ini namanya faktur pembelian ya. Ingat bedanya apa? Jadi yang menjadi kop ini suppliernya PT Mandiri. Itu namanya faktur asli atau pembelian. Oke, terus kita analisis di sini, masuk ke kolom tanggalnya tanggal 7, dokumennya tanggal
dokumen transaksinya nomor NP2-14 ini ya. Lalu suppliernya itu PT Makmuraya. Kemudian ada di sini karena kita tidak memakai persediaan, kolomnya adalah pembelian atau purchase ya di sini. Jadi sini purchase karena metodenya tadi kita masih pakai yang fisik, bukan perpetual. Ini diambil dari subtotal. PPN income diambil dari PPN 10%, lalu account payable-nya itu totalnya Rp21.670.000. Tuh. Nah, saya kasih clue lagi untuk faktur pembelian itu hanya 2, yaitu NP2-14 dan nanti kalau kalian ketemu lagi di DI4-14. Sama juga ya, untuk mengisinya gampang. Kalau ada beban angkutnya ya tinggal diisi saja. Intinya untuk kolom debit itu harus jumlahnya sama dengan kolom kredit. Oke, sudah jelas untuk faktur pembelian. Lanjut ke bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas, nih dokumen nomor 8. Ada pelunasan hutang kepada PT Sekar Jaya. Masuk kemana? Ke jurnal pengeluaran kas, cash payment journal. Sama ya, tadi tanggalnya kita isikan, tanggal 9. Akun yang di debit, ini saya pakai nama PT-nya ya, PT supplier kita, suppliernya PT Mandiri, PT Sekar Jaya. Dokumen numbernya adalah BKK 14-1. Ya, seperti yang kalian tahu ya, nanti berarti di setiap jurnal penerimaan kas, tinggal kita cari aja nih BKK atau bukti kas keluar yang lainnya. Saya kasih clue lagi untuk PT Mandiri, ini BKK-nya ada 7 macam. Ada 7 tanggal ya, silahkan nanti kalian cari nih BKK 14.2 sampai BKK 14.7. Ini saya kasih contoh yang pertama. Karena memiliki diskon, tentu saja kita masukkan ke kolom purchase diskon. Cash in bank-nya itu kolom jumlahnya, hutang, account payable. Nah, kalau nanti diskonnya strip bagaimana, Bu? Nah, kalau strip, tentu saja kalian kosongi kolom diskonnya. Kalau kebalikan dari diskon itu dapat denda. Nah, dapat denda itu masuknya nanti sesuai dengan kondisi ya. Bisa berupa beban denda kalau untuk transaksi di BKK, ataupun bisa menjadi pendapatan denda jika transaksinya di BKM atau bukti kas masuk. Ya, nanti kalau misal ada yang bingung, langsung tanyakan saja ke saya maupun Bu Husnul gitu ya. Sedikit lagi nih, tinggal 2 lagi. Oke, bukti transaksi nomor 9. Nah, ini ada nota debit. Nota debit itu untuk pengembalian barang yang rusak atau tidak sesuai pesanan. Nah, ini nota debit artinya apa? Nota debit kita masukkan ke bukti jurnal umum. Nah, kita kasih keterangan di sini retur pembelian PT Makmuraya. Nah, ini nanti diisi dengan akun apa yang di debit dan di kredit. Kalau di debit nanti kita taruh di sini ya. Kita cek nih ya, untuk debitnya account payable,
kreditnya PPN income dan merchandise inventory. Sorry, karena ini kita tidak memakai merchandise, kita pakai purchase ya. Purchase return. Retur pembelian gitu. Debit dan kreditnya nanti diisi juga. Nih ya, nanti kalian sesuaikan. Untuk totalnya masuk ke akun payable, PPN income, lalu subtotalnya itu masuk ke purchase return atau retur pembelian. Nanti kalian akan butuh lagi jurnal umum untuk transaksi tanggal 14. Kebalikannya nota debit. Apa kebalikannya? Nota kredit ya. Nanti kalian coba isi debit dan kreditnya seperti apa. Nah, terakhir nih, dokumen terakhir yang saya contohkan, yaitu dokumen nota kontan. Nah, ini nota kontan. Artinya apa? Nota kontan itu transaksi penjualan secara tunai. Penjualan secara tunai tidak masuk ke jurnal pembelian, tapi masuknya tidak masuk jurnal penjualan, tapi jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nih, saya kasih contoh, ini tinggal kalian salin saja yang buat contoh di video ini. Ya, ini ada cash in bank-nya diisi dengan total 19.125.000. Lalu akun lainnya ini ada 3 ya, yaitu akun penjualan, akun PPN keluaran, dan akun pendapatan angkut atau freight collected. Ini saya tulis di sisi kredit. Nama-nama akunnya saya tulis di sini. Penjualan, PPN keluaran, pendapatan, angkut. Terserah kalian mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, boleh. Kalau mau belajar sih pakai bahasa Inggris ya, akun-akunnya. Karena nanti pas ujian kalian juga pakainya akun bahasa Inggris. Kelas 3 sih, kelas 3. Oke, itu contoh yang bisa Ibu Nurul berikan. Ada beberapa transaksi ya untuk dimasukkan ke 5 jurnal dan juga buku kas kecil. Jika ada yang perlu ditanyakan, langsung saja japri gitu, atau tanyakan ke kakak kelasmu yang kelas 3 maupun alumni. Itu insya Allah mereka kalau memang bisa waktunya sedang luang pasti akan dibalas. Pokoknya jangan takut untuk belajar hal baru, meskipun terlihat sulit ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai serius belajar. Itu ya. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.